Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang hebat-hebat? Bertemu kembali dengan Pak Mahyudin SPDI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Guru SMP Negeri 11 Kota Tangerang. Dan materi kita yaitu tentang Al-Khulafaur Rasyidun, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Khulafaur Rasyidun. Materi yang kita bahas yang pertama adalah pengertian Khulafaur Rasyidun. Yang kedua tentang Khalifah Abu Bakar Siddiq. Yang ketiga Khalifah Umar bin Khattab. Pengertian atau definisi Khulafaur Rasyidun. Secara bahasa berasal dari kalimat khulafa'u, bentuk jamak daripada kalimat khalifah yang berarti pemimpin. Rasyidin berarti arif, bijaksana. Secara istilah Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat, yang memimpin berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apa sajakah Khulafaur Rasyidun? Khulafaur Rasyidun ada 4. Yang pertama Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Khalifah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq termasuk dari as-sabiqun al-awwalun, artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. Abu Bakar Siddiq nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi pada zaman sebelum Islam atau pra-Islam. Dia bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam namanya diganti oleh Rasulullah SAW dengan Abdullah. Ia termasuk sahabat paling dekat dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar dilahirkan di kota Mekah 2 tahun sesudah tahun gajah, kira-kira tahun 573 Masehi. Ia adalah seorang pemikir di kalangan kota Mekah yang memandang bahwa penyembahan berhala itu suatu kebodohan dan kepalsuan belaka. Karenanya ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk memeluk agama tauhid atau agama Islam, ia pun dengan segera menerimanya. Karena itulah ia merupakan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki dewasa. Program Khalifah Abu Bakar Siddiq. Program yang terkenal setelah menjadi khalifahnya antara lain, yang pertama memerangi orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad, di antaranya Bani As'ad dan Bani Ghatafan. Yang kedua memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Yang ketiga memerangi orang-orang yang mengaku dirinya nabi atau nabi palsu, di antaranya Aswad Al-Ansi, Tulaikhah bin Khuwailid, Musailam Al-Kadzab, dan Sajahah At-Tamimiyah. Yang keempat mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran atas inisiatif Umar bin Khattab. Yang kelima memperluas wilayah Islam. Keteladanan karakter Abu Bakar Siddiq. Yang pertama rendah hati atau tidak sombong. Yang kedua berhati tenang. Yang ketiga sederhana. Yang keempat penyabar. Yang kelima adil dan suka bermusyawarah. Yang keenam dermawan. Yang ketujuh penolong bagi kaum tertindas. Yang kedelapan senantiasa membenarkan berita yang datangnya dari Rasulullah SAW. Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza Al-Quraisy dari suku Adi.
salah satu suku yang terpandang dan mulia. Umar dilahirkan di kota Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Ketika menginjak remaja, ia mendapat kepercayaan dari suku bangsanya, yaitu Quraisy, untuk menjadi wakil dalam berbagai perundingan dengan suku-suku yang lain. Salah satu sifat yang menjadi karakter Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemberani, tidak mengenal takut dan gentar, mempunyai ketabahan dan kemauan yang keras, serta tidak mengenal kata ragu dalam dirinya. Dengan masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke dalam barisan kaum muslimin, maka mulailah Islam mendapat amunisi baru untuk menyusun kekuatan dalam berdakwah. Memang benar, setelah masuknya Umar ke dalam Islam, para sahabat menjadi lebih berani dengan terang-terangan berdakwah dan melakukan aktivitas Sebelum Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia, ia telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Pengangkatan Umar mendapatkan persetujuan di kalangan kaum muslimin. Setelah dibaiatnya Umar sebagai khalifah, Umar pun berkata kepada umatnya, "Orang-orang Arab bagaikan seekor onta yang keras kepala, dan ini akan bertalian dengan pengendara di mana jalan yang akan dilalui. Begitulah aku akan menunjukkan kepada kamu jalan yang lurus." Umar menyebut dirinya sebagai khalifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga mendapat gelar sebagai Amirul Mukminin, komandan orang-orang mukmin. Gelar ini diberikan sehubungan dengan keberhasilan Umar memerintah selama 10 tahun. Umar dibunuh oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Umar bin Khattab. Yang pertama, perluasan daerah Islam. Yang kedua, mengatur administrasi pemerintahan yang meliputi mendirikan beberapa departemen di dalam pemerintahan. Yang kedua, mengatur dan menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Yang ketiga, mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan antara lembaga yudikatif dan eksekutif. Membentuk lembaga kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Mendirikan lembaga pekerjaan umum, mendukung pembangunan, mendirikan Baitul Mal, mencetak mata uang sebagai transaksi muamalah, dan menetapkan kalender Hijriah. Keteladanan Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, keberaniannya menyampaikan kebenaran. Yang kedua, suka bermusyawarah dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, bersikap adil terhadap semua rakyat. Yang selanjutnya, bersikap toleran terhadap adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang selanjutnya, sederhana. Dan yang terakhir, jujur. Setelah kalian mempelajari tentang Khulafaur Rasyidun, ada evaluasi nih dari Bapak tentang pelajaran yang telah kalian tonton tadi atau perhatikan tadi. Yang pertama, jelaskan pengertian Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, program apa saja yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Dan yang ketiga, keteladanan apa saja yang harus kita contoh dari Khalifah Umar bin Khattab. Terima kasih semua, kalian telah menonton dan menyaksikan video pembelajaran yang pertama ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan dapat mengamalkan karakter-karakter yang terdapat pada Khalifah Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Dan Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.